alon-alon, Mbah. Wih. Oh, ini harus satu persatu gini ya? Ya, nggak ngembrui kowe. Efisiensi lahan kita Pak istilahnya, Ya, Mas. jadi kita yang punya lahan tidak berhektar-hektar. Ini aja aku merasa kebobolan. Loh, tahu-tahu ada pohon pisang udah ada di sini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini di Pak Dewan Channel lagi ada segmen baru yang semesta Pak Dewan. Jadi saya bersama Pak Dewan yang biasanya berdialog, sekarang kita mau ngapain Pak Dewan? Mau motong pohon pisang. Mau motong pohon pisang. Pisangnya tidak sesuai yang kita harapkan. Maunya kita itu pisang raja, tapi ini kayak pisang hiasan. Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama, ayo kita ikuti. Ini pohon pisangnya mau dipotong itu, kenapa kok dipotong? Karena harusnya itu kita harapkan kebunnya yang sempit ini tumbuhnya itu pisang raja, tapi ini kok pisang hiasan gitu. Beda, ini pohonnya buahnya memang banyak, tapi belum pernah menjual saya maupun memanen untuk dimakan. Kalau yang besar ini pisang raja? Ya, kalau ini pisang Ambon kalau yang ini. Ambon. Yang raja itu raja. Nah, ini di sini ini mau kita potong ini. Ini pisangnya panjang, tapi sebenarnya bukan pisang yang kita harapkan ini. Nanti ini kita potong, kita ganti pohon raja karena lahan kita kan sempit ya, sehingga harus kita maksimalkan. Ini dipotong buat ya efisiensi lahan kita Pak istilahnya. Ya, Kan? jadi kita yang punya lahan tidak berhektar-hektar, cuma berapa ribu meter, sayang sekali ada pohon yang tidak kita kehendaki, bukan target kita. Target kita kan pohon pisang raja. Ini sangat berpengaruh apa Pak Dewan kalau misalkan ini tetap dibiarkan hidup, itu mungkin barangkali nunggu ininya matang atau gimana? Ini nggak bisa dimakan nih, belum pernah saya makan. Ini kan pohon kecil-kecil. Nah, ini kan nanti bisa kita tanami lagi. Ini nanti kita bersihkan, kita angkat semua. Ini nanti kita potong semua, terus nanti kita ganti pisang yang lain. Berarti mau dipotong sepotong-potongnya sampai hilang gitu Pak? Iya, sepotong-potongnya sampai bongkotnya kita ambil lagi. Jadi pokoknya maaf pohon pisang, kamu jangan tumbuh di sini. Silahkan tumbuh di tempat lain. Ini khusus pohon pisang raja. Ini apa? Bisanya tumbuh di ini emang kok asal-usul gimana Pak Dewan? Dulu itu ini memang babenya itu ya yang sering bawa pisang ngaing-ngaing gitu. Dia nggak tahu, pokoknya yang suka ditanam dulu sudah di dalam sana, kita ganti, ternyata dipindah di sini. Saya nggak tahu. Jadi untuk efisiensi demi bagus itu ya dipangkas semuanya gitu. Ya, biar kita fokus. Kalau di kebun kita cuma maunya itu melihat pohon pisang raja, sehingga pikiran kita lebih fokus dan bisa menghasilkan pohon yang lebih bagus karena kita fokus. Apa nggak rugi nanti ini kalau misalnya dipotong gitu aja? Enggak. Kan rugi dan bati itu sesuai perhitungan kita. Mungkin kalau yang nggak tahu mungkin dianggap rugi, tapi kita menghitungnya lebih menguntungkan. Kalau ini aja aku lebih menguntungkan kalau ditanami pisang raja. Ini aja aku merasa kebobolan. Loh, tahu-tahu ada pohon pisang udah ada di sini. Nah, ini anaknya aja udah berapa ini? Anaknya udah besar-besar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 25, nanti bongkotnya besar sekali. Jadi ini masih dalam perhitungan lah ya. Ya. Dewan dalam memotongnya. Nah, ini nanti kita potong dulu segini. Karena kalau langsung dari sana berat jaganya ya. Di sini. Nah, setelah itu nanti kita kerja sama Mbah Mar. Sini Mbah Mar. Mbah Mar nanti suruh diajak membantu untuk menyelesaikan motongnya ini. Nih, pisang yang katanya nggak ada nilainya, kecil-kecil banget. Setelah ini kita potong semuanya ini, nanti biar dikerjakan Mbah Mar yang memang sering bantu-bantu tentang pohon pisang. Nanti kita habiskan semua ya Mbah ya. Kita angkat semua, kita potong semua, kita ganti pohon pisang raja Mbah.
Gitu. Oke. Jadi mungkin ini anak-anaknya ya dipotong semua nanti sampai bongkot-bongkotnya kita ganti. Ternyata lahannya subur sekali sehingga akan mengurangi nutrisi yang sudah ada di sini. Ayo Mbah, ini kita habiskan Mbah. Alon-alon Mbah. Oh ini harus satu persatu gini ya? Ya, udah ngembrui kowe. Ngopo Mbah? Bukan semut ya? Ini ada alasannya Pak. Kenapa banyak semutnya? Ya karena pohonnya campuran. Kemungkinan deh. Kalau di niran kan nggak ada loh. Karena pohonnya campuran. Jadi dondelik nih wit. Mbah, apa sih sekong ngisor sih ben gampang. Nganune kuwi lho, anak-ane. Anak-anakannya dulu. Nah. Nah ini pohon bisa nyampe sebesar ini emang kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya biasanya pohon pisang itu 9 bulan berbuah. Semua pisang atau? Ya aku tenane ra ngerti. Kira-kira itu katanya 9 bulan. Jadi istilahnya nanti kalau ditanami raja bisa nyampe berbuah ya 9 bulan lagi. Ya. Ya ini sebetulnya kurang penelitian yang di kebun ya, kok nggak laporan kalau ada pohon liar. Mungkin ya harusnya benar-benar ada penanggung jawab ini Pak. Ya tapi kurang kurang teliti. Kalau teliti banget biayanya banyak. Nah ini yang belakang emang pisang apa ini Pak? Ini raja tapi raja kunting ini karena ini kurang bagus, kurang dirawat, kurang dipupuk sehingga nggak maksimal. Tapi katanya kurang bagus, kurang itu kok bisa besar ya. Ini memang kadang-kadang tumbuhan itu ada anehnya ya, bukan sesuai dengan perhitungan. Kadang-kadang yang ini nyatanya kok bisa besar, ini kok tidak. Nah, anaknya juga 2, ini juga cuma baru 1. Wah. Ya, penuh misteri Pak. Ya bahasamu misteri, bahasaku ya sering di luar perhitungan. Kalau pemotongan ini udah mantap, nggak ada istilahnya yang merugikan gitu Pak. Terus Mbah, apa Mbah? Atau bro kowe ngendi kuwi Mbah, ngebruki? Memang nebang itu kadang-kadang kalau harus ambruke kemana agak lama. Nek Mbah Mar ya atau nambruk. Mbuh ngembruki apa, yang penting gelis ya itu. Kalau mikir harus gini suwen ngembruki gitu. Nah, misalkan kondisinya mungkin ada yang tanaman bermanfaat, kalau misalkan asal ngambruk ya eman-eman gitu Pak. Ya tengono Mbah Mar kuwi, nyatane Mbah Mar eman-eman. Yang penting gelis. Karena menurut Mbah Mar setelah ambruk kalau belum lama itu bisa kembali lagi. Oh. Atau enggak patah. Karena ini kalau tidak dihabiskan sampai bongkotnya, sampai semua terangkat nggak tersisa, nanti masih akan tumbuh lagi seperti pisang yang sama. Karena istilahnya kayak itunya pohon pisang itu pada dasarnya di bonggolnya itu gitu. Ya, jenis pisangnya itu di bonggolnya. Ya nanti ini dibuang pun kalau tempatnya agak subur juga tumbuh lagi. Jadi pisang cukup bandel gitu Pak. tahan untuk tahan untuk bisa cepat tahan istilahnya mudah tumbuh kalau tempatnya bagus. Karena istilahnya ketika ada pohon yang tidak diinginkan kok tumbuh di kebun kita itu mungkin ya kayak
bakal mencuri nutrisi buat yang pohon lain gitu Pak? Ya, ini jadi harusnya kita sudah panen pisang raja, tapi karena yang di kebun kurang memperhatikan dan tidak laporan kalau ada pohon pisang liar tumbuh, sehingga kita kebobolan. Ruginya udah berapa tundun. Dan mungkin bagi teman-teman yang berkebun harus sering-sering mengawasi kebunnya supaya nggak ada kebobolan ini lagi, karena betul, sangat merugikan waktu gitu. Ya merugikan waktu, harusnya sudah panen belum panen. Juga kadang-kadang kalau udah tumbuh subur gitu rasanya kita juga nggak enak mau ganti pohon yang lain. Tapi ya gimana lagi ketika tumbuhnya pisang yang jelek gini. Ini sebenarnya tidak jelek, bagus kalau untuk hiasan, tapi kalau untuk dimakan itu memang kurang jadi karepe gitu. Oke, mungkin kita tinggal selesaikan. Biar ini diselesaikan Mbah Mar, nanti diganti pohon yang baru. Oke, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang berkebun di sana Pak Dewan. Sebuah pohon pisang pun mereka akan nekat tumbuh walaupun tidak dirawat kalau dapat tempat yang subur. Oke. Oke teman-teman, demikian tadi konten pada Semesta Pak Dewan kali ini. Kita tinggal menunggu proses ini pencabutan sampai bonggol. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada request atau apa, bertanya-tanya seputar dunia Pak Dewan, perpisangan dan pertanian, tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. See you.